Salam S84, semangat kuliah. Oke, bertemu lagi dengan saya Khairul Syafudin di sesi berikutnya terkait dengan mata kuliah Perspektif Teori Komunikasi. Oke, di sini saya masih bersama dengan Bapak Mirza Ronda ya, Pak. Semangat kuliah, salam S84. Ya, oke. Meskipun ini sesinya adalah sesi lanjutan dari video sebelumnya, tapi ini udah ganti hari. Ya, udah ganti hari itu ya. Jadi ini kita akan membahas lebih mendalam terkait apa yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, dalam video sebelumnya kalau kita ingat-ingat tadi kita sudah membicarakan terkait dengan rencana pembelajaran untuk mata kuliah ini. Nah, kita akan masuk pada rencana pembelajaran yang pertama terkait dengan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang piramida komunikasi. Oke ya, Pak. Terkait dengan piramida komunikasi. Nah, berbicara tentang piramida komunikasi biasanya kalau di S1 kami kan mengenalnya dengan level komunikasi. Apakah itu ada perbedaan atau itu semua sama, Pak? Mungkin nanti bisa dijelaskan terkait isi-isinya juga ini, Pak. Baik. Monggo, Pak. Terima kasih Mas Irul. Salam S84 Channel, semangat kuliah. Jadi dalam mempelajari komunikasi ada ragam atau bisa dilihat dari beragam perspektif. Salah satu diantaranya adalah orang yang mempelajari dari sudut yang namanya level. Ada yang menyebutnya level, ada yang menyebutnya konteks, ya. Nah, level ini yang kita sebut piramida. Jadi semakin ke atas itu semakin mengecil dan yang di bawah itu banyak dilakukan. Nah, yang pertama kita sebut itu adalah piramida yang paling bawah itu kita sebut sebagai intrapersonal komunikasi. Nah, kalau kita lihat akar kesejarahan dari ilmu komunikasi, memang yang namanya psikologi behavioristik dan instingtif itu sangat berpengaruh di awal ilmu komunikasi. Bahkan dia sebelum menjadi ilmu tersendiri itu di bawah kajian psikologi awalnya, gitu ya. Nanti akan kita singgung lebih lanjut lagi di pertemuan yang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan intrapersonal komunikasi? Jadi ada yang mengatakan komunikasi dengan diri sendiri itu tidak benar, ya. Transendental biasanya kalau saya sebut transendental komunikasinya dengan alam gaib. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini karena kita sebut tadi dia sangat aspek psikologis, maka itu adalah kita sebut sebagai proses internal dalam diri manusia. Apakah itu menanggapi stimulus dari luar atau dari dalam dirinya, itu intrapersonal komunikasi. Diawali dengan yang namanya biasanya mempersepsi, kemudian pada saat mempersepsi itu muncul yang namanya ada dua makna, gitu ya, makna apa adanya, kemudian makna kontekstual. Nah, pada saat dia mau memaknai secara kontekstual, biasanya ada proses yang namanya memanggil memori. Ya, itu kan sangat psikologis ya. Ini yang di depan saya ini dia panggil memorinya tuh ya, memori jangka panjang, jangka menengah, jadi hebat sekali kepala kita ini ya sebenarnya. Dia panggil, ternyata kalau tidak ada maka dia bikin folder baru tentang hal itu dan dia lihat konteksnya, dia maknai, begitu ya. Setelah dia maknai, kemudian dia mengatakan ini di dalam dirinya ya, saya setuju nggak dengan itu ya, apa yang harus saya lakukan dengan ini. Ini yang kita sebut sebagai proses ini adalah proses pengambilan sikap. Nah, setelah itu kemudian yang terjadi itu adalah saya perlu berkomunikasi nggak tentang hal itu. Kalau dia mengatakan perlu, maka di situ ada yang namanya proses simbolik di dalam diri kita. Nah, setelah itu kita kemudian baru menyampaikan pesan atau tindakan komunikasi ya. Nah, kalau kita memutuskan, saat kita memutuskan bahwa tadi pesan-pesan atau proses simbolik itu kita wujudkan dalam bentuk simbol verbal dan non-verbal, berakhir intrapersonal komunikasi itu. Nah, selanjutnya itu adalah interpersonal komunikasi atau ada yang menyebutnya sebagai komunikasi antar persona, gitu ya. Antar persona itu ya begini, antar pribadi gitu ya. Ada yang mengatakan komunikasi antar persona itu tatap muka.
Sekarang udah enggak. Udah Udah ya. sejak keluar telepon malah ya, Pak. Iya, jadi saya bisa berkomunikasi antar pribadi itu melalui pesan tertulis, Iya. ya pesan tertulis sudah bisa itu. Jadi selama kita omong persoalan, jadi yang persoalannya adalah di situ kata kuncinya adalah persona. Jadi pribadi dengan pribadi. Nah, biasanya ada yang mengatakan komunikasi antar pribadi ini hanya melibatkan 2 sampai 3 orang, ya. Yang diomongin pun omongan-omongan personal. Kalaupun misalnya saya sebagai atasannya Mas Irul ini ya, marah sama Mas Irul begitu ya karena persoalan pekerjaan. Saya panggil, kita ngomong berdua. Itu saya tidak akan ngomong ini pasti marah saya itu marah personal. Seperti itu. Jadi saya tidak akan mencoba membukanya di organisasi. Jadi marah itu sebenarnya lebih bagus kalau disampaikan secara personal. Oke. Nah, itu aspeknya di situ sudah sosiologi. Jadi ada yang mengatakan begini, keberhasilan Anda di dalam komunikasi antar persona ya itu akan menghasilkan yang namanya keberhasilan bukan hanya dunia kerja tetapi juga yang namanya dunia sosial. Jadi ada yang bilang begini bahwa ngapain sih Pak kita belajar komunikasi antar persona, wong nggak belajar juga saya bisa. Nah, sama mahasiswi saya katakan bahwa Anda percaya nggak kalau saya berkomunikasi antar persona dengan Anda 3 bulan secara intens, saya bisa membuat Anda tunduk ya, atau jatuh cinta pada saya. Secara sederhananya saya katakan begitu. Kenapa? Itu ada dalam teori. Kita belajar tentang kognitif disonan misalnya ya. Di situ bagaimana proses persuasi. Jadi semua orang yang belajar yang namanya teori antar persona misalnya teori persuasi tadi itu ya kognitif disonan dalam komunikasi kemudian jadi ABX. Kalau dia pahami betul, dia bisa mempersuasi orang. Begitu. Dia pahami betul jendela Johari, maka kemudian dia bisa kemudian membuka orang itu yang tadinya ekstrovert atau pendiam begitu ya, jadi bisa membuka diri untuk ngobrol. Itu kalau kita ini ya macam-macam. Ada lagi misalnya bahwa hubungan dalam keluarga itu teorinya turun dari Simon Freud ya, saya lupa itu teori apa namanya, tetapi dia bicara tentang ego dan superego. Nah, kalau Anda bertemu dengan orang, kalau karakter itu yang muncul begitu ya, kemudian orang itu juga karakter nya yang muncul, pasti Anda berantem. Tapi kalau kemudian dua-duanya yang muncul itu karakter ego, maka yang ada 7 hari 7 malam 7 cangkir kopi kita habis, obrolan kita belum selesai. Nah, tapi kalau super ego yang muncul gitu ya, jadi yang ada adalah kita saling pandang-pandangan, selesai komunikasi itu begitu ya. Nah, maksud saya begini, dari teori itu menjelaskan bahwa seorang peserta komunikasi, communicate ya, saya dan Anda ini communicate ya, peserta komunikasi harus bisa melakukan yang namanya interaksi karakter itu. Pada saat saya muncul ya, mungkin Mas Irul akan munculkan yang namanya super ego. Sudahlah, sabar aja, istighfar. Nah, itu super ego ya. Ikhlas. Nah, ikhlas gitu ya. Tapi mungkin pada saat saya marah-marah gitu ya, saya muncul, Mas Irul pakai rasionalnya, egonya. Pak Mirsa, kalau Pak Mirsa begini, nanti tensinya Pak Mirsa naik. Kamu sembarangan. Parah saya. Kenapa? Dibilang tensi saya akan naik. Saya baru cek kemarin, tensi saya bagus. Gitu Mas Irul. Ya. Jadi kita mempelajari ilmu komunikasi itu bukan sebatas hafal teks, hafal teori ya, tetapi ternyata dengan melihat itu kita mampu melakukan, kalau orang ini seperti ini maka teori permainan ya. Jadi teori permainan. Jadi kita bisa memainkan, kita punya karakter apa nih yang saya harus munculkan. Malah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Menarik itu. Betul itu ya. Jadi kalau ada yang bilang Pak Mirsa ini kelihatannya sangar gitu ya.
Ya, tetapi begitu Anda ngobrol sama saya, baru berasa ternyata Pak Mirsa suka bercanda juga ya. Iya, kayak saya pertama kali masuk sini tuh ngelihat Pak Mirsa, sangat banget ini Pak Dikannya gitu. Ternyata enak banget diajak ngobrol. Itu Mas. Iya. Oke, kita lanjut ya Iya. ke yang namanya group communication atau komunikasi kelompok. Nah, di sini sudah aspek budaya muncul. Selain tadi ya psikologi ada, kemudian ada yang namanya budaya, sosiologi, kemudian juga ada yang namanya budaya. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi kelompok? Jadi kelompok itu tidak terstruktur. Jadi terbentuk karena hobi misalnya, terbentuk karena kesamaan pandangan terhadap sesuatu misalnya ya. Itu ada pemimpinnya, mungkin ada, tetapi tidak ditunjuk seperti kita ini ya, tetapi tahu-tahu dia aja yang diikuti seperti itu ya, dia aja yang diikuti. Jadi pemimpin dalam kelompok itu secara alami muncul. Jadi misalnya nih kita naik motor ya, kita pencinta motor nih 1, 2, 3. Walaupun saya tua, ya lebih tua dari Hairus dan Farhan misalnya, tetapi karena Farhan yang tahu jalan di mana-mana gitu ya, kita jadikan dia ketua kelompok kita atau ketua geng kita gitu ya. Nah, sekedar kesepakatan kita tentang itu, bukan misalnya ada pemilihan ketua gitu. Nah, berbeda dengan organisasi. Nah, ini ya meningkat ke organisasi. Nah, di sini organisasi itu udah mulai ada struktur, namanya sistem. Kemudian ada fungsi-fungsi. Kalau di kelompok tadi itu nggak ada fungsi gitu ya. Jadi kelompok itu hanya kita sama minatnya, kemudian dengan kelompok itu kita happy gitu ya. Ada tempat berlindung, ada tempat ngobrol, ada tempat untuk kayak tempat berpulang juga rasanya kan. Iya, jadi pulang kampung seperti itu. Mendapatkan pengakuan di kelompok itu gitu ya. Itu kelompok. Kalau di organisasi enggak. Jadi ada sistem bersama yang disepakati, kemudian ada struktur gitu ya. Nah, ini komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi inilah yang kemudian akarnya nanti ke public relation gitu ya. Nah, jadi memang persoalan organisasi di situ ya, persoalan organisasi. Saya tidak terlalu ahli di dalam yang namanya komunikasi organisasi itu ya. Oke, tetapi di situ kemudian kita katakan tadi bahwa di situ ada sosiologi, kemudian ada psikologi dan ada budaya gitu ya, budaya. Nah, budaya organisasi ya. Kan orang bilang mengungkung yang namanya budaya organisasi itu. Kita sebagai yang namanya anggota dari organisasi itu harus tunduk dan patuh. Kalau enggak, berarti Anda bukan bagian dari organisasi itu. Keluar, silahkan keluar. Karena organisasi ini ada dulu, baru Anda muncul. Bukan Anda berbarengan dengan yang namanya organisasi itu. Nah, kalaupun Anda berbarengan, nih kita bikin organisasi ya sama-sama gitu ya. Tapi kan kita membuat kesepakatan, rule, aturan-aturan. Walaupun di kelompok juga ada aturan ya, tetapi lebih sifatnya cair. Kalau di sini kental, ada sanksi, ya, ada reward dan sebagainya dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau Anda tidak sepakat dengan itu, keluar itu ya. Atau ada sesuatu yang keluar dari kesepakatan, kita bisa melakukan yang namanya aksi begitu ya, aksi dengan komunikasi organisasi ya, internal relation misalnya. Oke, yang terakhir itu adalah sosial. Kenapa dibilang komunikasi sosial? Ada mahasiswa saya, Pak, kok nggak ngomong bahwa itu komunikasi massa, Pak? Nah, apa sih yang dimaksud sosial di sini? Society, masyarakat. Jadi kalau kita ini kan bahwa ini persoalan publik. Jadi semua pembicaraan kita ya di publik itu ya, yang dipublikkan itu adalah komunikasi sosial. Anda di warung kopi nih ya, ngobrol-ngobrol ya. Ternyata ada wartawan yang dengerin obrolan Anda. Ya, kemudian dipublikkan ya. Atau Anda publikkan melalui Instagram. Ya, itu komunikasi sosial namanya. Jadi Instagram, Facebook termasuk antaranya adalah kegiatan komunikasi media massa. Itu adalah
komunikasi sosial namanya ya. Nah, itu tentang tadi yang saya katakan piramida atau konteks atau level dari komunikasi begitu, Mas. Oke, jadi kita sudah memahami ya bagaimana sih terbentuknya atau urutan ketika kita mempelajari terkait piramida komunikasi yang kalau biasanya kita kenal itu kalau di S1 ini Pak kan level komunikasi. Ya. Ya, itu kan biasanya untuk mempermudah, tapi pada dasarnya antara level dan piramida itu sama. Dan yang paling penting yang perlu kita ingat adalah persoalan komunikasi massa dan komunikasi sosial, di mana kedua komunikasi itu adalah sama ya Pak. Ya. Mungkin perbedaan konsep apa ya, penyebutan aja kali ya. Jadi semua kegiatan komunikasi yang dipublikkan itu adalah komunikasi sosial. Jadi termasuk diantaranya adalah komunikasi massa. Oh, jadi komunikasi massa itu bagian dari komunikasi sosial. Ya. Oke. Termasuk dalam penggunaan media baru yang paling sering salah kaprah, karena kan kalau orang mengartikan komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media, sehingga pada akhirnya media baru dikatakan komunikasi massa, padahal komunikasi sosial. Ya. Karena di situ juga di media baru itu juga bisa terjadi komunikasi timbal balik. Ya. Itu perlu dipahami lebih mendalam ya Pak. Ya. Iya. Jadi tidak serta merta. Jadi ada karakter yang namanya komunikasi massa itu. Ya. Jadi yang harus dipenuhi supaya dia menjadi misalnya komunikasi massa. Jadi bahwa itu adalah komunikasi sosial, media baru itu ya. Makanya disebut beberapa media sosial kan. Ya. Karena apa? Itu sudah dipublikkan. Begitu orang ngeklik buka, kita baca itu. Ya, gitu. Muncul interaksi, muncul komunikasi di dalamnya. Ya, seperti itu. Dan untuk memperdalam lagi, jangan sampai lupa untuk membaca buku juga, karena tanpa membaca buku kita tidak bisa memperdalam pengetahuan terkait hal tersebut ya Pak. Ya, betul. Karena banyak referensi-referensi yang kemudian menyebutkan permasalahan semacam itu. Nah, terkait dengan ini kan ini teori perspektif teori komunikasi ya Pak. Ya. Mungkin apa sih sebenarnya perspektif dan teori itu sendiri Pak? Jadi beda ya antara perspektif dengan teori. Jadi perspektif itu cara kita memandang. Nah, cara kita memandang ini kemudian cara memandang fenomena begitu ya. Saya selalu memberikan gambaran kepada mahasiswa itu bahwa pada saat Anda melihat saya, ya, mungkin melalui media ini Anda melihat saya, Pak Mirsa ganteng banget ya, ya gitu ya, atau Pak Mirsa masih muda ya, gitu ya. Tapi begitu bertemu langsung, ada mahasiswa kemarin itu waktu online semester lalu itu bercanda di saya, dipikirnya saya seumuran Mas Irul kali ya. Iya, mungkin bisa jauh ya. Ada jauh banget. Tapi kemudian pada saat ketemu itu saya melintas, terus temennya negor saya, Pak Mirsa gitu ya. Oke. Terus dia kaget, itu Pak Mirsa. Itu Pak Mirsa, bisik-bisik dia begitu ya. Iya, emang kenapa? Tua banget ya. Oh, terjadi seperti itu juga ya. Iya, itu cara pandang ya, cara pandang melalui kamera, kemudian cara pandang melihat langsung. Jadi saya ingin mengatakan perspektif itu begitu. Kita melihat dari depan, kita melihat dari samping, kiri atau kanan atau dari belakang, dari atas dan sebagainya. Itu kemudian itulah yang disebut perspektif. Nah, cara kita memandang ini dipengaruhi oleh pasti adalah aspek pribadi. Perkembangan psikologis kita ya. Misalnya kayak begini, saya waktu kecil melihat rumah saya itu gede banget, besar sekali, itu visi secara antar pribadi ya. Tapi begitu saya besar, kok biasa-biasa aja ya, nggak kebayang kayak waktu itu antar pribadi ya. Oh, ternyata seperti itu gitu ya. Nah, kemudian secara itu tadi secara psikologis, kemudian secara sosiologi itu juga berpengaruh dalam perspektif kita. Begitu juga aspek budaya. Nah, sekumpulan inilah yang kemudian membentuk asumsi-asumsi kita di dalam memandang gejala. Nah, itu yang disebut perspektif. Jadi pasti ada
perspektif sih, jadi ada yang namanya latar belakang psikologi, latar belakang budaya, dan walaupun itu semua menjadi juga nanti salah satu perspektif ya, Iya. salah satu perspektif. Tetapi di kita nih secara pribadi, hal itu semua akan mempengaruhi kita di dalam memandang gejala yang kita amati, termasuk ekonomi misalnya, di Iya. situ juga masuk gitu ya. Jadi kalau kata seorang ahli, dia katakan bahwa yang namanya perspektif itu adalah kerangka kerja konseptual yang saya katakan tadi ya, dan sekumpulan nilai-nilai, kemudian gagasan yang mempengaruhi persepsi manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi. Jadi ini yang kemudian yang saya katakan bahwa kita membangun asumsi, kemudian ini kemudian menjadi pedoman kita bekerja, itu disebut sebagai perspektif. Nah, yang ingin saya katakan bahwa yang tadi ya, dengan analogi-analogi tadi, satu gejala yang sama ya, diamati oleh banyak orang yang berbeda, itu akan menghasilkan perspektif yang berbeda. Jadi tidak usah khawatir bahwa kita berbeda dengan orang, karena memang kita dilahirkan untuk berbeda, bukan untuk sama. Iya. Kenapa? Untuk saling memahami Iya. antara satu dengan yang lain. Bahkan Indonesia aja terbentuk itu karena Iya. banyaknya perbedaan, sehingga Betul. membedakan negara Indonesia dengan negara-negara yang lain ya Iya. Pak. Jadi kalau kita ini selalu berpikir satu tafsir, aduh, repot. Berantem terus kita. Berantem terus kita. Jadi kita harus paham bahwa orang itu perspektifnya berbeda. Saya itu dengan Pak Nandang, ya katakannya, saya tahu Pak Nandang berbeda perspektif sama saya. Waktu saya masih garang gitu ya, saya selalu nggak begitu ya. Tetapi bertambah itu tadi ya, secara psikologis maturasi namanya ya. Bertambahnya usia ini kemudian membuat perspektif itu berubah gitu ya. Ternyata saya nggak boleh begitu lagi. Pak Nandang yang tadinya menghindar dari saya ya misalnya, setelah melihat itu kami saling memahami perspektif. Tidak berarti saya setuju dengan perspektifnya Pak Nandang atau sebaliknya, tetapi kami saling memahami perspektif. Oh, ternyata dia memandang kayak begitu karena begini. Oke, dia benar dalam perspektifnya. Iya. Begitu juga sebaliknya. Itu Mas. Jadi dengan memahami perspektif kita lebih bijak bisa gitu ya. Iya, insya Allah. Insya Allah lebih bijak kan, dan terhindar dari berbagai konflik, itu yang penting. Jadi ini meskipun kita mempelajari tentang perspektif dan teori yang mungkin kita pahami itu mungkin membuat kita tuh berkerut ya Pak, Iya, tapi ini betul. juga bisa sekaligus membuat kita lebih bijak. Iya, Ya, betul. jadi jangan lupa untuk, kalau dari yang luar usahin ya, untuk berkuliah di usahin nih agar kita lebih Betul, bijak. betul. Oke Pak. Iya, betul. Oke, nah terkait tadi perspektif, mungkin kalau kita bahas lebih mendalam, kalau kita ngomongin perspektif komunikasi itu seperti apa itu Pak? Oke, jadi misalnya kita buka Catherine Miller Ya. bisa kita buka Catherine Miller, dia menggunakan istilah perspektif ya. Kemudian kita buka Aubrey Fisher, Ya. dia juga menggunakan istilah perspektif. Ternyata berbeda gitu ya ininya, tetapi